Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan materi. Kita sudah selesai membahas tentang isim ya. Sebagaimana yang kita bahas di awal bahwa komponen utama bahasa Arab yang pertama adalah isim atau kata benda, yang kedua fi'il, kata kerja, dan ketiga ada harf. Isim sudah kita bahas dan kita masuk ke bagian yang kedua yaitu fi'il atau bisa kita sederhanakan sebagai kata kerja ya. Kata kerja. Nah, kalau kita bahas kata kerja dalam bahasa Indonesia mungkin tidak sekompleks dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah tenses ya, yaitu perubahan kata kerja berdasarkan waktunya. Yaitu ada present tense ya, past tense, perfect tense dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Arab nanti tenses kita sebut sebagai tasrif ya, tasrif, dan tasrifnya itu lebih kompleks. Satu, kita bicara tasrif, yang kedua nanti kita bicara wazan atau pattern pola kata, perubahan dari pola 1 sampai pola 10. Baik, tenses ya. Memang kalau kita bicara kata kerja berarti kita bicara tentang perubahan tensesnya. Nah, kalau kita ingat waktu SMP misalnya, dalam bahasa Arab ya, secara simple, dalam bahasa Inggris ya, kita kenal kata misalnya go menjadi when dan gun. Atau misalnya kata write ya menjadi wrote dan written. Ini yang disebut sebagai tasrif ya, tenses, nanti kita bahas ya. Dan nanti kita bicara tentang wazan, yaitu pola kata ya. Bahasa Arab memakai pola kata karena nggak ada imbuhan, pola 1 sampai pola ke-10 yang kita bahas. Baik, itu konsep kata kerja saya kira sudah sudah paham. Kita masuk ke tenses ya, dalam bahasa Arab. Sekarang tenses ya. Tenses kita sebut sebagai tasrif ya. Nah, tasrif itu kita bagi menjadi dua ya. Ini tasrif yang horizontal, yang kedua vertikal, artinya dari atas ke bawah. Kebiasaan kita dalam belajar ilmu nahwu. Horizontal itu kita sebut sebagai istilahi ya, tasrif istilahi. Istilahi. Kalau vertikal kita sebut sebagai lughawi ya, lughawi. Kita masuk hari ini yang pertama dulu, tasrif secara horizontal seperti tadi dalam bahasa Inggris ya. Go, went, gone ya, present, kemudian past, perfect. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris kan simple ya, present, past, perfect. Dalam bahasa Arab ada 10 ya, lumayan banyak. Jadi fi'il, kalau kita ketemu teks Al-Quran, ayat Al-Quran, kemudian kita menganalisa, kita tentukan dari susunan tasrif atau tenses 1 sampai 10 ini dia termasuk yang mana. Misalnya ya'budu,
itu termasuk fi'il apa. Dari kata abada misalnya, abada madhi, yabudu mudhari. Nah, kita kaji susunan tasrif dalam bahasa Arab, tasrif yang vertikal. Yang pertama susunannya adalah diawali dengan fi'il dulu ya, fi'il maaf, dengan fi'il madhi. Ini madhi, kemudian mudhari, kemudian diteruskan dengan amr ya. Nah, tiga ini yang utama dalam tasrif bahasa Arab ya. Madhi itu kita sebut sebagai past tense ya. Ini adalah present dan juga future, dan ini adalah imperatif atau perintah ya. Nah, semua ini adalah golongannya fi'il ya. Ini fi'il. Tasrifannya. Nah, madhi past tense yang paling mudah kita hafalkan misalnya kataba ya. Kataba itu artinya menulis. Kataba telah menulis karena dia past tense ya. Kemudian mudhari, present future-nya menjadi dihafalkan ini ya, tubu. Kataba yaktubu dari madhi ke mudhari tidak ada rumus yang memang harus dihafal seperti go kenapa jadi went, write kenapa menjadi wrote ya, dari sananya kita hanya menghafal kataba yaktubu. Nah, amarnya nanti ada rumusnya, kita tulis menjadi uktub ya. Satu lagi yang populer di kalangan kita umat Islam, madhinya adalah qara'a ya. Qara'a artinya telah membaca. Kemudian mudhari'nya menjadi yaqra'u. Dan amarnya, imperatifnya menjadi iqra ya. Misalnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu lagi contohnya biar lebih mendalami kataba qara'a. Pergi dalam bahasa Arabnya dhahaba menjadi yadhhabu mudhari'nya, dan amarnya menjadi pergilah idhhab. Nah, ini adalah struktur tensis atau tasrif dalam bahasa Arab yang sederhana. Ada 3, tapi bahasa Arab ada 7 lagi tambahan ya. Kalau kita di pesantren misalnya akan menghafal 10 itu. Jadi fi'il madhi, mudhari, amar, kesini kita tambah 7 ya. Mudah-mudahan cukup nih. Ini kategori isim. Di sini kategori isim. Yang pertama adalah masdarnya ya. Masdar. Masdar biasanya ada 2, masdar dan masdar mim. Tapi cukup satu aja, jadi masdar. Kemudian fa'il ya, pelaku ya. Kemudian objeknya maf'ul. Saya sambung di sini saja ya.
masih kategori isim, masdar, fa'il, maf'ul. Kemudian isim zaman, kemudian makan ya, terakhir adalah alah. Jadi susunan tasrif dalam bahasa Arab, madhi, mudhari, amr, masdar. Masdar itu adalah gerund ya. Saya pakai hitam ini. Gerund atau infinitif. Fa'il adalah subjeknya ya, pelaku, dia objeknya. Maf'ul, isim zaman itu keterangan. Zaman itu adalah waktunya, keterangan waktu. Makan, keterangan tempatnya ya, place ya. Dan yang alat itu toolsnya ya. Jadi madhi, mudhari, amr, isim isim masdar, baru isim fa'il, isim maf'ul, subjek predikat ya, pelaku yang dilakukan, objek pelakunya. Kemudian isim zaman ya, keterangan waktunya, kemudian termasuk keterangan tempatnya, baru keterangan alatnya. Ini tasrif panjang. Dan yang umumnya memang 3 ini. Kita misalnya masuk ke kataba ya, kataba yang tubuh uktu. Bagaimana masdarnya? Masdarnya adalah katban, polanya ya. Katban. Dan dia polanya fa'lan. Kemudian fa'ilun, dia ikutin polanya fa'ilun. Di katibun, maf'ulun menjadi maktubun ya. Isim zaman ya, maktabun. Isim makannya juga sama ya, kita kali 2 kali. Zaman dan makan disamakan ya. Maktabun, baru isim alatnya miktabun. Miktabun ya. Ini contoh saja. Contoh perubahan fi'il atau tasrif ya. Madhi, mudhari, amr, masdar, fa'il, maf'ul, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Ini toolsnya. Ini adalah gambaran. Kalau misalnya dhahaba, yadhabu, idhab, jaranya menjadi dhahban, dhahibun, madhubun, madhabun, midhabun. Kalau qara'a misalnya, qara'a yaqra'u, iqra', Qur'an, kemudian qari'un, maqru'un, makroun, mikroun. Itu nanti terkait yang kedua, nanti kita bahas tentang pola ya, pola perubahan yang reguler ini. Baik, hari ini kita pengenalan untuk fiil berdasarkan tasrifnya. Nah, tasrif dari kanan ke kiri itu yang kita sebut sebagai tasrif yang horizontal, atau tadi kita sebut sebagai tasrif istilahi ya. Istilahi. Satunya lagi nanti yang dari atas ke bawah berdasarkan dhamir atau pronomina personalnya, itu sebagai tasrif lughawi. Baik. Ini dulu ya, kita hafalkan. Madhi,
past, mudhari present future, kemudian amr itu imperatif, masdar gerund ya. Gerund itu, masdar itu seperti dari swim menjadi swimming, atau kita bilang pergi menjadi kepergian, biasanya diartikan kean atau paan ya. Pulang, kepulangan, tiba, ketibaan. Bagaimana masdar ini? Yaitu menjadikan kata benda dari kata kerjanya. Pergi, kepergian, pulang, kepulangan ya, tiba, ketibaan, berangkat, keberangkatan. Dia memang setengah fiil, setengah kata kerja, setengah kata benda. Seperti swim menjadi swimming, sing menjadi singing ya. Baik. Kemudian fa'il pelaku jelas ya, pelaku atau subjek, maf'ul yang dilakukannya objek ya. Keterangan waktu, keterangan tempat, isim makan, isim zamannya. Kemudian keterangan alatnya ada. Baik, sampai di sini kita lanjutkan minggu depan. Hari depan. Hari esok insyaallah.